Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Memang maghrib berahmat Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berniat i'tikaf, kita lanjutkan kajian fikih taharah. Untuk malam ini kita lanjutkan pembahasan yang kelima tentang al-wudu. Qala al-musannif rahimahullah, al-fasl al-khamis al-wudu. Pembahasan yang kelima tentang wudu. Beliau pertama membuat definisi dari wudu. Al-wudu ahammu wasilatin syar'iyyatin liizalati al-hadith al-asghari min al-a'dha liyusbiha al-muslimu mutatahhiran. Wudu adalah jalan ataupun cara yang terpenting untuk menghilangkan hadas asghar. Hadas ada dua, hadas akbar, hadas asghar. Jadi untuk hadas asghar, yang cara untuk menghilangkan hadas asghar yaitu al-wudu. Liyakuna al-muslimu mutatahhiran, supaya jadi muslim dia suci. Nah, kemudian al-wudu lughatan, wudu dalam bahasa artinya diambil dari wada'ah yang artinya an-nadhafatu wan-nadharatu wad-dhiya. Jadi wudu kalau dalam bahasa artinya bersih, bercahaya. Nah, itu wudu. Makanya salah satu dari fadilah wudu adalah bercahaya. Nanti di hari kiamat, salah satu cara tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, dengan ghurran muhajjalin, mereka mengeluarkan cahaya karena min atharil wudu, dari bekas berwudu ketika mereka di dunia. Terutama bagi orang yang bisa mendawamkan wudu, artinya mereka-mereka yang bisa menjaga wudu 24 jam tidak pernah hilang wudunya. Nah, ketika berhadas wudu lagi, berhadas wudu lagi. Nah, itulah orang-orang yang insya-Allah dari kiamat akan, dari semenjak dibangkit oleh Allah dari kuburnya sampai kapanpun ia dari mukanya, dari badannya mengeluarkan cahaya. Min atharil wudu, dari bekas mereka wudu ketika di dunia. Kemudian itu makna al-wudu. Jadi wudu pada dasarnya maknanya adalah nadhafa, bersih, nadharah, wadhiya, cahaya. Itu semua al-wudu. Wal wudu, adapun wudu artinya ismul lil ma alladhi yatawadda bih. Adapun wudu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Di bahasa Arab kalau wudu itu kegiatan kita berwudu, dari cuci tangan sampai cuci kaki, itu wudu. Kalau wudu dalam bahasa Arab artinya air yang dipakai untuk berwudu. Wal wudu syar'an, al-wudu dalam syariat Islam ataupun dalam fikih Islam artinya nama untuk perbuatan, yaitu isti'malul ma' fi a'dha'il makhsusah, yaitu memakai air di anggota yang tertentu. Itu di muka, di tangan, di rambut, bukan di kaki, itu yang rukun. Itulah nama untuk semua kegiatan, itu namanya wudu. Wasummiya bidzalika li'annahu yu'til wada'ah wal husna wal nadhafata lil a'dha'. Jadi perbuatan kita itu dinamakan wudu karena perbuatan itu bisa memberikan kebagusan, bisa memberikan cahaya, kebersihan untuk anggota yang kita berwudu. Nah, makanya dinamakan wudu. Nah, wudu ini fungsinya untuk itu, untuk kebersihan, supaya yang berwudu itu bercahaya, bersih. Kemudian wa yamna'u hadhiya min dhulmati dzunub, dan wudu juga memberikan kepada seseorang yang berwudu akan cahaya dari kegelapan dosa. Jadi wudu bisa menghapus dari dosa yang pernah dilakukan sebelumnya.
Nah, masyru'iyatu, adapun syariat wudu itu sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini dalil utama tentang berwudu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian berkeinginan untuk mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka sebelum salat cucilah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian hingga siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian dengan air, dan wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian hingga ka'bain, dua mata kaki. Nah, cuci kaki. Inilah rukun dari rukun wudu. La ilaha illallah. Kemudian syurutuhu, adapun syarat berwudu, yang pertama an yakuna wudu bima'in mutlaqin. Yang pertama, syarat untuk sahnya wudu, air yang dipakai harus air mutlak. Nah, air mutlak itulah air yang dari langit atau dari mata air, dari bumi, di tanah, atau dari air laut yang belum berubah dengan benda yang lain dan belum kena najis. Jadi yang pertama syaratnya harus air mutlak. Yang kedua, adam wujudil ha'il ala a'dha'il wudu. Tidak adanya penghalang di atas anggota wudu yang bisa menghalangi air. Ya, ada cat, lem. Nah, itu semua tidak sah wudu karena menghalangi air untuk sampai ke kulit. Kemudian yang berikutnya, jarayanul ma' 'ala al-'adwil maghsul, yaitu mengalirkan air di anggota yang dibasuh. Anggota yang dibasuh selain kepala. Kalau kepala itu dibasuh, itu cukup diusap. Kalau di anggota yang lain, tangan, muka, kaki, itu harus dibasuh. Kalau anggota dibasuh harus ngalir air. Artinya kalau kita ngambil tisu, kita basahin tisu, kita usap saja basah, tapi airnya ngalir nggak sah. Kita ambil tisu ataupun kain lap, kita basahin, kita basahin aja, ambil air kayak kita usap, akhirnya basah dia. Sah wudunya tidak sah, harus dialirkan air, harus mengalir. Itu di anggota yang dibasuh. Beda halnya kalau di anggota yang diusap seperti kepala, itu cukup diusap saja dengan air, tidak disyaratkan harus mengalir. Nah, kemudian yang berikutnya, adam wujudil munafi lahu, tidak ada perkara yang bertentangan dengan wudu, yaitu serta haid. Karena perempuan yang berhaid tidak sah wudu. Untuk apa berwudu orang haid? Tidak sah berwudu bagi perempuan yang sedang haid. Dan begitu juga contoh bagi laki-laki menyentuh zakar, sambil menyentuh zakar berwudu, yang tidak sah. Karena itu menyentuh zakar membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, adamus sarifi lil wudu. Tidak boleh ada niat yang memalingkan wudu. Contoh lagi cuci muka, kemudian pas mencuci tangan niatnya bukan lagi buat wudu, cuci tangan untuk hal yang lain. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Jadi harus niatnya ketika cuci tangan sampai cuci kaki, niatnya semua cuci itu basuh untuk berwudu. Nah, kemudian yang keenam, ma'rifat kaifiyatil wudu, mengetahui tata cara berwudu. Nah, kalau orang yang tidak mengetahui tata cara berwudu, hukum wudunya tidak sah, walaupun kebetulan benar. Artinya dia berwudu benar, tata cara dia berwudu bukan atas dasar ilmu pengetahuan, tapi atas dasar ikut-ikutan. Dia enggak paham sebenarnya yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, enggak tahu cara wudu, dia ikut-ikutan. Jadi kalau perbuatan dia itu atas dasar taklid buta, tanpa pengetahuan, hukumnya juga sama, tidak dianggap sah wudu. Jadi harus mengetahui kaifiat berwudu. Yang berikut, izalatul khabathi wan najasah, yaitu menghilangkan najis.
di anggota wudu, misalkan di tangan kita ada najis, sebelum berwudu bersihkan najis berwudu. Kemudian yang berikutnya tahaqqukul muqtadi al-mujib lil wudu, harus bisa dipastikan adanya sebab yang mewajibkan wudu. Harus pasti, harus yakin ya ada tentang adanya sebab yang mewajibkan wudu. Contoh misalkan hadas. Sehingga kalau seseorang falau syakka, kalau ragu ahal ahdatha aula, jika seseorang ragu apakah sudah dia itu dalam keadaan hadas atau tidak, ragu ini saya berhadas atau tidak, kemudian fatawadda, artinya ia berwudu saat itu dalam keadaan tidak yakin adanya hadas. Awalnya ragu berhadas atau tidak, udahlah daripada ragu, saya walaupun ragu saya wudu aja. Wudunya dia sekarang setelah wudunya bukan karena yakin adanya hadas, karena sebelumnya enggak yakin dia adanya hadas atau tidak. Summa bana, kemudian setelah itu, setelah dia berwudu, nyatalah bahwa dia itu berhadas. Setelah berwudu, oh iya saya tadi sempat ke kamar mandi ataupun sempat keluarkan angin sebelum. Sah wudunya, lam yasihha wudu'uhu, itu wudu yang dia tadi lakukan enggak sah. Kenapa? Karena ketika ia berwudu dalam keadaan ragu tentang adanya hadas atau tidak. Makanya kata ulama, sebelum kita berwudu sunnah meyakinkan adanya hadas. Sunnah kita lakukan sesuatu sehingga melakukan yang hadas. Misalkan sebelum berwudu kita ragu ini berhadas atau tidak. Solusinya kamar mandi dulu, buang air kecil dulu, supaya yakin ketika berwudu, yakin bahwa saat itu kita sedang berhadas. Sunnah. Sunnah sebelum berwudu untuk memastikan adanya hadas. Dengan tujuan seperti tadi, kalau kita ketika wudu ragu berhadas atau tidak, kemudian sudahlah wudu saja walaupun ragu. Kemudian setelah berwudu nyatanya bahwa kita sudah wudu, oh sudah berhadas. Oh iya tadi saya berhadas. Wudu yang tadi enggak sah. Harus wudu ulang. Alasannya karena ketika berwudu belum memastikan adanya hadas. Kemudian yang berikutnya ayyataqaddamahul istinja, sebelum berwudu harus didahului istinja. Istinja dulu baru wudu. Yang berikutnya yushtaratu dukhulul waqti fil wudu'i fi wudu'i darurati, disyaratkan harus masuk waktu pada wudu darurat, seperti wudunya orang salisil baul. Salisil baul ini artinya orang yang selalu keluar kencing, enggak pernah berhenti, dan mungkin klepnya udah rusak, jadi keluar terus tetes keluar. Ini namanya dalam istilah fikih salisil baul, orang yang terus-terusan keluar kencing. Untuk dia ini kan enggak mungkin seperti kita sekarang aman. Bagi dia ini, orang seperti ini, untuk sah wudu harus masuk waktu dulu. Kalau kita wudu untuk salat isya dengan wudu sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita wudu untuk salat maghrib dan salat isya. Kalau mereka enggak, kapan boleh wudu? Ketika masuk waktu salat. Nanti setiap kali masuk waktu salat, mereka setiap kali harus berwudu. Dengan salat maghrib, pas adzan maghrib, itulah dia saat itu boleh untuk berwudu buat salat maghrib. Dan untuk salat isya enggak boleh pakai wudu tadi, harus wudu ulang ketika masuk waktu salat isya. Ini khusus untuk salisil baul ataupun orang yang terus-terusan keluar kencing, ataupun mustahadah juga sama. Mustahadah ini artinya perempuan yang keluar darah melebihi dari standar haid. Yang seharusnya haid maksimal 15 hari, dia keluar darah sampai 30 hari, enggak berhenti. Ini ada ketentuan dalam hukum fikih dengan rincian yang sangat panjang. Tapi secara umum istihadah apabila dihukumi, hukumnya dia itu perempuan darahnya istihadah, hukumnya sama seperti ini. Yaitu untuk berwudu harus nunggu masuk waktu. Caranya bagi laki-laki yang seperti tadi salisil baul misalkan,
ketika masuk waktu dia ke kamar mandi, dia bersihkan, kemudian dia pakai perban, kalau sekarang pakai pampers lah, pakai perban. Kemudian setelah itu dia langsung melakukan salat, wudu langsung salat, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau selesai wudu tunggu dulu 1 jam baru salat, nggak sah salat. Ini ketentuan ke orang yang salisil bau. Jadi harus dia berwudu, kecuali untuk kemaslahatan salat seperti nunggu jamaah dibolehkan. Bahkan dia azan, dia solusinya itu ke kamar mandi, dia sucikan, kemudian dia pakai untuk penutup biar enggak lebar kemana-mana kencingnya, dia tutup. Kemudian setelah itu dia langsung berwudu. Kalau sekedar untuk nunggu jamaah dibolehkan, tapi kalau dia duduk dulu, nongkrong dulu 1 jam setelahnya salat, enggak boleh. Artinya dia itu wajib menyegerakan salat setelah berwudu. Ini hukum bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus-terusan kencing, yaitu ataupun istilah lain namanya salisil bau. Ada juga satu lagi salisil rih, sama. Salisil rih orang yang terus-terusan kentut, enggak pernah berhenti gitu. Setengah menit sekali, 10 detik kentut, 10 detik keluar angin, 10 detik keluar angin. Nah, ini orangnya hukumnya seperti itu. Jadi untuk sah wudunya, syarat dia berwudu ketika masuk waktu salat. Beda halnya kita kalau sekarang alhamdulillah semoga dijauhkan dari penyakit seperti ini. Kita wudu sebelum maghrib boleh dipakai sampai besok sembuh kalau tidak berhadas. Kalau ini orang tidak, maghrib wudu sendiri, ntar pas isya gitu lagi, kamar mandi dia sucikan, dia pakai perban atau pakai pampers kalau sekarang, kemudian dia langsung salat. Nah, seperti itulah kehidupannya setiap hari. Inilah syarat untuk sah, syarat wudu. Kemudian yang berikutnya furudul wudu, rukun wudu. Furudul wudu sittun, rukun wudu ada 6. Yang pertama an-niyah, niat. Ustaz itu dalam ayat enggak disebutkan niat tadi. Yang ayat tadi fawsilu wujuhakum, cuci muka, cuci tangan, usap rambut, cuci kaki, enggak ada niat. Nah, ini ulama kenapa mensyaratkan dalam berwudu harus ada niat? Karena mereka ngambil dari hadis. Ulama itu tugas mereka mengumpulkan semua ayat, semua hadis, dikumpulin semua, baru mereka beristinbat dari sebanyak hadis dan ayat. Enggak boleh dari ayat saja ataupun dari hadis saja, apalagi cuma ngapal 1-2 hadis sudah jadi mufti, ya enggak boleh. Ulama itu ngapal Quran dari awal sampai akhir, kemudian ngapal hadis bukan sekedar sahih-sahih, semua dihafalin. Setelah itu baru mereka beristinbat dari dikumpulin dari misalkan masalah wudu, semua ayat dan semua hadis yang membicarakan tentang wudu beliau kumpulkan, kemudian barulah beliau beristinbat dengan semua ayat dan hadis itu. Baru hasilnya seperti itu. Adapun untuk niat, mereka memahami dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amalan itu harus dimulai dengan niat. Nah, ini hadis. Makanya dalam wudu walaupun dalam ayat tidak disebutkan niat, mereka memahami dari hadis tentang disyaratkan niat untuk segala amalan termasuk dalam berwudu. Makanya niat adalah syarat rukun pertama untuk berwudu. Yang kedua, ghuslul wajhi, mencuci muka. Ini sesuai dengan ayat tadi yang kita baca. Yang berikutnya ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh 2 tangan hingga siku. Siku juga termasuk, siku harus dibasuh. Kemudian wa mashu ba'dhir ras, dan mengusap sebagian kepala dengan air. Itu enggak harus ngalir ya, enggak harus ngalir airnya. Yang terakhir, yang berikutnya ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh 2 kaki bersamaan dengan 2 mata kaki, harus sampai 2 mata kaki. 2 mata kaki harus dibasuh juga. Yang terakhir at-tartib. Ini tertib Ustaz enggak disebutkan dalam ayat. Ya, enggak disebutkan dalam ayat. Juga ada hadis yang lain yang ibda'u kama bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dalam ayat Allah mulai dengan cuci muka, kemudian cuci tangan, kemudian mengusap kepala, terakhir cuci kaki. Maka mulailah seperti yang Allah mulai. Sehingga dari situ ulama memahami dari beberapa hadis itu tentang disyaratkan tertib pada berwudu.
harus sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam ayat. Nah, kemudian yang pertama baru beliau membuat rinciannya masing-masing rukun. Yang pertama an-niyah. Yusyaratu fil wudhu'i niyah, disyaratkan dalam berwudu harus ada niat. Li'annahu ibadatun mahdhah, karena wudu itu adalah ibadat murni. Soalnya ada ibadat yang tidak harus niat. Ada ibadat yang tidak harus niat. Karena yang seperti ibadat yang tidak murni seperti azan misalkan. Azan ataupun seperti yang lain membersihkan najis. Membersihkan najis enggak harus niat. Enggak harus ini sengaja aku bersihkan najis karena Allah Subhanahu wa taala, enggak harus niat. Sah selama suci, najisnya bersih, sah walaupun tidak diawali dengan niat. La ilaha illallah. Kemudian wa huwa fi'lun la yasihu bighairi niyatin tumayyizuhu 'anil 'adah. Dan wudu adalah sebuah perbuatan la yasih, tidak sah tanpa niat. Yang untuk fungsi niat untuk membedakan dari kebiasaan. Memang kita biasa cuci tangan sering. Sekarang untuk membedakan cuci tangan yang biasa, yang lain dengan cuci tangan untuk wudu, itulah yang pembedanya adalah niat. Cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, itu memang perbuatan sehari-hari sebenarnya. Makanya untuk membedakan di mana cuci kaki yang biasa dengan cuci kaki yang berwudu, makanya disyaratkan harus diawali dengan niat. Niat untuk membedakan ibadat dengan perbuatan keseharian biasa. Karena ini wudu pada dasarnya perbuatan harian biasa. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ini perbuatan sehari-hari. Maka dalam berwudu, untuk sah wudu harus dibedakan. Ini yang cuci tangan wudu, yang caranya itu dengan niat. Karena kata ulama fungsi niat yang pertama untuk membedakan ibadat dari adah. Seperti ini. Jadi contoh niat pada wudu untuk membedakan cuci tangan, cuci kepala, mengusap kepala, cuci kaki dan cuci muka, untuk membedakan yang perbuatan itu untuk wudu dengan yang perbuatan yang sama tapi yang bukan wudu. Nah, itu mulai dengan niat. Ada juga kadang-kadang fungsi dari niat yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Membedakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Contoh, kita salat. Misalkan salat banyak, ada salat fardu, ada salat sunnah, ada salat nazar, ada salat nazar. Nah, semua itu untuk membedakan satu salat dengan salat yang lain dimulai harus niat. Nah, contoh misalkan kita ngasih sesuatu ke orang lain, itu banyak. Ada mungkin kasihnya sekedar hadiah atau sedekah, atau ngasihnya zakat, atau ngasihnya kafarat, atau ngasihnya nazar. Maka untuk membedakan itu semua diawali dengan yang pembedanya adalah niat. Itulah yang fungsi niat yang kedua. Yang pertama untuk membedakan ibadat dari kebiasaan, dari adat keseharian biasa seperti di wudu. Itu untuk membedakan cuci muka berwudu dengan cuci muka biasa, dibedakan dengan niat. Makanya kata ulama pada wudu disyaratkan niat, karena fungsi niat untuk membedakan wudu yang ibadat dengan cuci muka, cuci tangan yang cuci tangan ataupun cuci kaki yang keseharian biasa. Itu dalil pertama. Adapun dalil yang lain itu hadis Sayyidina Umar bin Khattab yang tadi kita sempat baca. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu hanya saja dengan niat, harus diawali dengan niat. La ilaha illallah. Kemudian wan niyatu lughatan, adapun niat dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, berkeinginan, menginginkan sesuatu, mana niat. Adapun wa fi syar'i, niat dalam syariat artinya qasdu syai'i maqrunan bi fi'lih. Nah, niat dalam bahasa dalam syariat ataupun dalam fikih artinya menginginkan untuk melakukan sesuatu, tetapi keinginan itu berniat dalam hati itu
menyertai dengan melakukannya. Artinya kapan kita niat wudu? Ketika memulai melakukan wudu, itu ketika membasuh muka. Kalau niatnya ataupun niat salat, kapan niat salat? Harus berbarengan dengan melakukan salat, yaitu ketika takbiratul ihram niat. Kalau kita niatnya di rumah, oh ini saya ingin salat di masjid, itu dalam bahasa Arab ataupun dalam Islam, dalam syariat bukan niat namanya, itu azam. Jangan diartikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia semuanya niat. Dalam bahasa Indonesia semuanya niat, tapi dalam istilah fikih niat dengan niat itu khusus jika terjadi keinginan terjadi ketika melakukan. Adapun keinginan yang terjadi sebelum melakukan, seperti misalkan niat saya pengen salat di masjid, apakah cukup itu niat di rumah untuk salat? Tidak perlu niat lagi Allah Akbar, tidak perlu niat, tidak cukup. Karena yang tadi di rumah itu bukan niat dalam bahasa fikih, itu cuma azam namanya. Ataupun kalau diartikan ke terjemah bahasa Indonesia, bercita-cita, berkeinginan nanti. Jadi syarat niat makanya untuk sah salat, untuk sah wudu, syarat niatnya kalau untuk salat ketika takbir Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Enggak cukup di rumah. Ustazkan saya sudah niat di rumah. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Walaupun dalam bahasa Indonesia ya dinamakan niat, tapi dalam hukum fikih, dalam hukum syariat itu tidak dinamakan niyah. Jadi definisi niat qasdus syai'i maqrunan bi fi'lih, yaitu menginginkan melakukan sebuah pekerjaan dan keinginan itu disertai dengan melakukannya barengan. Jadi tidak boleh niat di rumah nanti sampai di masjid Allah Akbar, enggak perlu niat lagi, enggak sah salat. La ilaha illallah. Ataupun berwudu, kapan niat wudu? Ketika basuh muka. Karena awal sekali perbuatan wudu yaitu ketika membasuh muka, itu awal rukun. Maka niatnya ketika membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka dalam hatinya sengaja aku berwudu karena Allah. Jangan niat di rumah. Niat di rumah langsung enggak niat lagi. Sah wudu enggak sah. Enggak berniat. Jadi jangan diartikan disamakan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa syariat. Bahasa syariat niat artinya seperti kata Rasul tadi, innamal a'malu binniyat, amalan itu harus diawali dengan niat. Niat yang dimaksud artinya menginginkan melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan. Kalau sebelumnya misalkan di rumah salat di masjid, pas di rumah niat, itu dalam bahasa dalam ilmu syariat ataupun dalam ilmu fikih tidak dinamakan niat. Itu namanya azam. Azam dalam bahasa Arab namanya azam. Qala disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam. Jadi sekali lagi syaratnya harus ketika menyertai dengan perbuatan. Kalau di wudu yaitu ketika membasuh muka. Nah, ketika berbarengan dengan basuh muka, nah saat itulah kita niat dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian wa mahalluhal qalbu, tempat berniat itu hati. Kalau misalkan di mulut kita ucapkan sengaja aku berwudu karena Allah, dalam hatinya enggak niat, enggak sah. Karena patokannya hati. Seperti di salat juga, sebelum takbir kita ucapkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian pas takbir kita enggak niat apa-apa dalam hati, enggak sah salat. Karena yang patokannya bukan yang diucapkan, karena tempat niat adalah hati. Walaupun sunnah diucapkan usolli fardhu dhuhri ataupun yang ini nawaitul wudu'a, sunnah diucapkan sebelum melakukan, tujuannya untuk membantu hati. Itu untuk membantu. Sunnah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di bab haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Rasul mengucapkan. Artinya itu diucapkan juga sunnah walaupun niat pada hakikatnya adalah dalam hati. Tapi patokannya, tolak ukurnya yang di hati. Kalau diucapkan tapi tidak diniatkan dalam hati, tak hukumnya tidak sah. La ilaha illallah. Wala yajibul lafzu bil lisan ma'ha, dan tidak wajib mengucapkan dengan lisan. Enggak wajib diucapkan nawaitul wudu ataupun usolli fardhu dhuhri, tidak wajib.
lakin yusannu, tapi itu disunnahkan untuk diucapkan, sunnah. Karena itu ucapan itu bisa membantu hati dalam supaya mudah dalam berniat. La ilaha illallah. Kemudian kaifiyatun niyati, tata cara niat, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama untuk berwudu, ketika berwudu dengan salah satu dari 3 ini cara niat. Kita cukupkan dulu. Allahumma faqihna fid din wa nimmat ta'wil iftah lana sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.